apa yang harus dilakukan. Maka untuk para pendampingnya besok lagi bicaranya karena sedikit tidak apa-apa, dengan full bahasa tubuh juga tidak apa-apa. Karena sudah saya introduksi pagi hari ini, mereka bukan sekedar cari perkara dengan kita semua, enggak, tetapi mereka mendampingi putra-putri panjenengan mempelajari, mengenal, atau bahasa yang lebih kerennya itu mereka sedang di training bagaimana ikut besar. Dan saya yakin Bapak Ibu para saudari dan saudara, panjenengan sejak lahir nios saking dua garbane ini panjenengan yang siamba tidak pernah secara khusus di training misa selama 6 bulan. Nek wonten saya di training misa, wiwit nios nganti 6 sasi di training Bapak Ibu sampai usia pokoknya pertama mangacung Bapak Ibu akan saya rekrut jadi pendamping bagi mereka. Pasti tidak ada yang mau ngacung. Tapi mereka itu di training misa Bapak Ibu. Maka hal yang bagus ya, harapan kami kemudian menjadi semacam contoh bagi orang tua Katolik. Jadi yang bisa bukan putra putri ini itu diomongi apa, Bapak Ibu? Oh ternyata itu diomongi misani piye kudu ditindakake. Maka selama 6 bulan ke depan materinya itu tidak habis Bapak Ibu. Maka ternyata lama. Maka sekali lagi kalau besok setiap minggu jamnya Anda ikan sedang 9 dan mendengar pengajaran-pengajaran iman untuk anak-anak panjenengan, semoga Anda tidak merasa terganggu, tetapi Anda semoga mengacungi jempol karena ini taktik yang bagus. Mengapa? Karena anak-anak kita mulai tahun ini kalau ikut komunitas pertama tidak hanya diajari untuk sembahyang, tidak hanya diajari apa itu trinitas, tetapi di training supaya bisa misa. Itu Bapak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen ikut di training sekalian, nggak apa-apa, datang saja jam 8:15. Maka saya pesan juga untuk Bapak Ibu orang tua calon komunitas pertama, kita sudah sepakat anak-anak harus ikut pelajaran mulai jam 8:30. Maka jangan datangnya 9 kurang 1/4, 9 kurang 10, datangnya 8:30, datangnya 8:15, 8:20, 8:25, untuk 8:30 sudah ikut pelajaran. Pelajarannya nggak lama, dampingannya nggak lama, setengah jam sebelum misa. Anggap saja sebagai Bapak Ibu yang mengantar, orang tua calon penerima komunitas pertama yang mengantar, anggap saja latihan. Wong wiwit biar nanti seperti ini kita selalu diingatkan loh sebelum misa persiapan. Maka ya seluruh hiduplah menemani anaknya persiapan misa 3-4 jam sebelum misa mulai. Maka Bapak Ibu sekali lagi saya titip, semoga tidak ada yang merasa terganggu dengan mereka, tetapi semoga para Bapak Ibu terbantu karena kemudian tahu apa yang harus dilakukan sewaktu perayaan Ekaristi. Bapak Ibu setelah pulang nanti silakan tanya pada anak-anak ini nanti apa waktu hening itu, silakan tanya. Maka anak-anak akan menjelaskan pada orang tuanya apa yang harus dilakukan waktu hening, bukan melamun, bukan membayangkan masa lalu, bukan berandai-andai untuk sesuatu yang akan datang, tetapi ada sesuatu. Nanti tanya pada anak-anak ini, Bapak Ibu tidak ada lagi doa pembuka karena ada doa lain sebagai ganti doa pembuka. Minta mereka menjelaskan. Itu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, kita masuk ke Injil karena nanti jam 10 katanya akan ada bersih di sini. Maka kita secukupnya saja. Maka Bapak Ibu yang ketiga terkait dengan baca Injil. Bagi Bapak Ibu yang suka membaca kitab suci, Injil hari ini memberi kita identifikasi yang sangat kentara Bapak Ibu. Maka tadi dikatakan begini, ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, maka kalau kita membaca kitab suci sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka kita akan tahu yang namanya daerah tepi danau Galilea itu metropolitan zaman itu, kota besar zaman itu. Maka di kota besar tentunya akan ada berbagai macam aktivitas manusia. Ini bukan Yerusalem, jauh dari keramaian, isinya hanya sembahyang. Yerusalem itu seperti Vatikan bagi orang Katolik. Tetapi kalau Galilea ya sama seperti Surabaya, sama seperti Jakarta, sama seperti Medan, menjadi pusat keramaian yang luar biasa. Maka bagi panjenengan yang membaca kitab suci pasti tahu di kota besar
Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya. Lalu Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Satu hal saja terkait dengan penjala manusia. Orang Katolik itu kadang-kala jatuh pada katakanlah penalaran yang antara kedua. Orang Katolik umumnya jatuh pada penalaran yang umum, yang biasa jadi hafalan. Apa itu penalarannya? Menjadi manusia, menjala manusia itu selalu dipahami sederhana dan sangat sorry istilahnya Bapak Ibu, gampang. Mengapa? Karena menjala manusia berarti menangkapi orang, mengumpulkan orang. Dan rasa-rasanya kalau Bapak Ibu membaca-baca dari ini dan mencari referensi penjelasannya, rupa-rupanya menjala manusia itu tidak sama dengan menangkapi orang. Tetapi gagasan yang ingin disampaikan adalah mungkin tidak langsung kita paham, tetapi jelas dalam bacaan hari ini bersama dengan seluruh referensi yang mendukungnya, penjala manusia itu artinya menangkap orang, bukan mengumpulkan orang, menangkap orang, kemudian mengajarinya supaya dalam segala bisnis yang dilakukan di Galilea tadi, apapun bisa membuat dia semakin menemukan kehidupan yang sebenarnya. Maka itu pula yang dibutuhkan pada orang Katolik sampai zaman ini. Maka kita tidak diminta untuk menambah banyak anggota penjaringan manusia pada kesempatan bacaan hari ini. Kita tidak diajak untuk mencari anggota sebanyak mungkin ya. Tapi tangkaplah orang, satu ajarilah bagaimana supaya dia bisa hidup dengan usahanya sekarang. Dan bantulah mereka supaya menemukan kehidupan yang sebenarnya, lalu bisa memutuskan apa yang menjadi pilihannya sendiri dan berani mengambil risiko. Itu artinya menjala manusia. Maka semoga kita tidak lagi berpikir sama seperti kemarin ada sekelompok orang datang ke sini lalu bertanya kepada saya, Romo, katanya orang Katolik itu harus menikah dengan orang Katolik. Nah, itu gagasannya sama. Gagasannya berarti menjadi orang. Enggak. Orang Katolik tidak harus menikah dengan orang Katolik. Kalau Anda tidak percaya, baca ajaran gereja. Tidak harus. Kalau gereja Katolik itu mengharuskan orang Katolik menikah dengan orang Katolik, tapi tidak ada dispensasi. Tidak ada izin menikah beda agama, beda gereja. Senyatanya gereja Katolik itu memberi izin. Berarti kita, ya kalau kita Katolik, namanya saja kita Katolik, kalau kita memberi nasihat, ya yang pertama menikah dengan orang yang sama-sama Katolik, tetapi tidak harus. Mengapa sama-sama Katolik? Orang kita di depan kita tahu, orang tua kita sudah kita mewariskan kepada kita, kalau mau menikah dilihat bibir bebek bobotnya, ditimbang itunya. Nah, kalau kita tahu hidupnya secara Katolik benar, maka hidup ke depan akan menjadi enteng. Harapannya tidak selalu demikian. Lalu yang kedua, kalau tidak ada yang Katolik, ya cari yang beriman Kristiani. Kalau tidak ada beriman Kristiani, cari yang ketiga, yang beriman kepada yang Ilahi. Kalau ternyata tidak kenal yang beriman kepada yang Ilahi, tidak ada Katolik, tidak ada yang beriman Kristiani, cari yang tidak mana Gusti Bapak juga soal. Perkawinan itu hal berarti, bukan pertama-tama harus sama agama. Yang mengikat kita sebagai orang Katolik adalah kalau kita Katolik yang kudu ngajari orang-orang kalau orang Katolik karena kita Katolik. Maksud kita Katolik kalau mengajarkan kepada orang ateisme itu kan irasional, nggak masuk akal. Maka kalau ada ateis, kalau kita ateis kan kita pasti akan mengajarkan kepada orang ateis. Nalarnya seperti itu. Maka tidak harus. Tetapi yang mengikat kita adalah kita siapa mengajarkan kepada kita demikian. Maka tidak ada kaitan mata. Sekali lagi bacaan hari ini menjala manusia itu bukan mengumpulkan orang, tetapi menangkap orang untuk kemudian mendampinginya supaya dia kemudian bisa melanjutkan hidupnya. Dan dengan pekerjaan apapun yang dilakukan, dia tetap hidup, dia tetap bahagia dengan segala risikonya, dia tetap bisa terima apapun pekerjaan. Mau jadi pemulung, mau jadi direktur, mau jadi guru, mau jadi penganggur, ya semua, asalkan dia tetap merasa gembira dengan pilihan. Itu tujuan Katolikan ada. Maka harapan ke depan, semoga sebagai orang-orang beriman kita tidak lagi sekedar seperti praktik-praktik yang sekarang yang setiap kali sampai ke telinga saya.
suami menikahi perempuan tidak Katolik, lalu setelah lagi nikah secara Katolik dijarke lagi jadi opo. Perempuan Katolik menikah dengan yang tidak Katolik, lalu yang tidak Katolik dijarke diajari sembahyang orang, sembahyang satu agamanya ini dipenggal juga. Semoga kita sebagai orang Katolik tidak punya pemikiran yang jahat seperti itu. Sekali lagi, menjaga manusia artinya bukan mengumpulkan, tetapi menangkap orang untuk kemudian mendampinginya sampai akhirnya dia bisa merasa hidup yang sejahtera, hidup yang baik. Maka semoga pendampingan anak-anak komunitas pertama ini pun dalam konteks menjaga manusia kita aplikasikan secara tepat. Tidak yang penting banyak, tetapi kalau ada calon maka kita dampingi benar supaya akhirnya dia mengetahui bagaimana beriman secara benar, bagaimana percaya diri secara benar. Semoga dengan demikian Tuhan dimuliakan, tidak sepanjang segala masa. Kita lanjutkan. Kalau Edmund Prir, Andrew Alger Kristianto, juga siapapun saudari-saudara kami yang sudah meninggal. Bapak yang kekal, semoga mereka yang berulang senantiasa mengenali jalan yang mengantar mereka untuk kembali kepada Dikau sebagai sumber selamat. Marilah kita mohon Tuhan menjaga umat-Mu. Bapak yang kekal, juga berdoa untuk semua wujud TK Katolik Sang Timur untuk penerimaan siswa baru untuk pelajaran tahun pelajaran semester kedua 2003-2004, juga untuk kesehatan keselamatan keluarga besar guru dan karyawan. Semoga dalam komunitas ini terjadi apa yang menjadi kehendak-Mu dan mereka senantiasa menangkap kehendak-Mu dalam karya pelayanan mereka hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon Tuhan dengarkan umat-Mu. Bapak yang kekal, kami juga berdoa untuk kami yang mungkin saat ini sedang mengalami satu penyakit. Bantulah kami terbuka terhadap kondisi kami agar dengan demikian kami lebih mudah dibantu untuk memperoleh pulih jiwa badan. Marilah kita mohon Tuhan dengarkan umat-Mu. Bapak yang kekal, kami juga berdoa untuk pekerjaan usaha bisnis yang kami lakukan. Semoga dalam mengembangkan kesejahteraan kami tidak berlaku curang. Semoga kami tidak menjadi penipu. Kita persiapkan persembahan.